Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajar Rohmaniah, Magister Pendidikan, dan berkenan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-30 tentang sejarah lahir dan perkembangan Karang Taruna. Aspirasi ini berintikan penyampaian sejarah kelahiran Karang Taruna mulai tahun 1960 sampai sekarang dengan segala kendala dan dinamika yang dialaminya. Aspirasi ke-30 ini selengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenan, kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan rakyat yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan episode ke-30 ini, kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Karang Taruna. Maaf Bapak, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya, bagaimana sejarah lahirnya Karang Taruna? Ya Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Dengan ini kami sampaikan sejarah singkat kelahiran dan perkembangan Karang Taruna. Kami ambil dari berbagai sumber, menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1960 di Kampung Melayu, Jakarta, melalui proses eksperimental proyek Karang Taruna kerjasama masyarakat Kampung Melayu dan Yayasan Perawatan Anak Yatim YPAY dengan jabatan pekerjaan sosial atau Departemen Sosial. 2. Pembentukan Karang Taruna dilatar belakangi oleh banyaknya anak-anak yang menyandang masalah sosial, antara lain seperti anak yatim, anak putus sekolah, anak mencari nafkah sendiri, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Masalah tersebut tidak terlepas dari kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat waktu itu. 3. Pada tahun 1960-1969 adalah saat awal di mana bangsa Indonesia mulai melaksanakan pembangunan di segala bidang. Instansi-instansi sosial di DKI Jakarta, Jabatan Pekerjaan Sosial atau Departemen Sosial berupaya menumbuhkan Karang Taruna baru di kelurahan melalui kegiatan penyuluhan sosial. 4. Pertumbuhan Karang Taruna saat itu terbilang sangat lambat. Pada tahun 1969 baru terbentuk 12 Karang Taruna. Hal ini disebabkan peristiwa G30 SPKI, sehingga pemerintah memprioritaskan berkonsentrasi waktu itu untuk mewujudkan stabilitas nasional. Oh, begitu. Oke. Maaf Bapak, adakah tokoh atau pemimpin yang cukup berjasa dalam pengembangan organisasi Karang Taruna? Ya Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Di bawah ini akan kami sampaikan sejumlah peristiwa dan tokoh penting yang berjasa dalam organisasi kepemudaan Karang Taruna. 1. Salah satu pihak yang berjasa mengembangkan Karang Taruna adalah Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Haji Ali Sadikin, 1966 sampai 1977. Pada saat beliau menjabat gubernur, Bapak Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi bagi setiap Karang Taruna dan membantu pembangunan Sasana Krida Karang Taruna
atau disingkat SKKT. Selain itu, beliau Bapak Ali Sadikin juga menginstruksikan wali kota, camat, lurah, dan dinas sosial untuk memfungsikan dan mengembangkan Karang Taruna. 2. Pada tahun 1970, Karang Taruna DKI membentuk Mimbar Pengembangan Karang Taruna, disingkat MPKT, kecamatan, sebagai sarana komunikasi antar Karang Taruna kelurahan. Sejak itu perkembangan Karang Taruna mulai terlihat marak. Dan pada tahun 1975 dilangsungkan musyawarah kerja Karang Taruna, dan pada momen tersebut lagu Mars Karang Taruna ciptaan Bapak Gunadi Said untuk pertama kalinya dikumandangkan. 3. Pada tahun 1988 Pedoman Dasar Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 11 /HUK /1988. Oh ya. Maaf Bapak, perkenankan, dan apakah organisasi Karang Taruna pernah mengalami kondisi sulit atau krisis? Iya Ibu Dr. Haja Romaniah yang kami hormati, kita teruskan yang keempat. Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 berkembang menjadi krisis ekonomi yang dengan cepat menjadi krisis multidimensi. Imbas dari krisis tersebut tak urung juga berdampak pada lambannya perkembangan Karang Taruna. 5. Puncaknya pada saat pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Sosial. Karang Taruna pada saat itu pada umumnya mengalami stagnasi, bahkan mati suri. 6. Pada tahun 2001, Temu Karya Nasional Karang Taruna dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Hasilnya antara lain menambah nama Karang Taruna menjadi Karang Taruna Indonesia. Baiklah, lalu bagaimana perjalanan atau perkembangan organisasi Karang Taruna sejak Orde Reformasi sampai sekarang? Baik Ibu Dr. Haja Romaniah yang kami hormati, perjalanan lebih lanjut. 1. Banten merupakan salah satu provinsi yang ikut menorehkan sejarah organisasi Karang Taruna. Pada tanggal 9 sampai 12 April 2005 digelar Temu Karya Nasional ke-5 Karang Taruna Indonesia TKN 5 KTI di Provinsi Banten. Beberapa hal yang dihasilkan pada TKN 5 tersebut antara lain: 1. Pemilihan pengurus nasional Karang Taruna periode tahun 2005-2010. 2. Nama KTI berubah lagi menjadi Karang Taruna. 3. Merekomendasikan Pedoman Dasar Karang Taruna yang baru yang ditetapkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Berikut Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 83/HUK /2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, mengganti Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 11/HUK /1988. Lebih lanjut, pada tanggal 23 sampai 27 September 2005 diselenggarakan BPKT dan SKBKT di Provinsi DIY dengan peserta lebih kurang 3.000 orang, terdiri dari anggota dan pengurus Karang Taruna dari seluruh wilayah Indonesia. Pengakuan dan perhatian para penentu kebijakan di negeri ini terhadap keberadaan Karang Taruna dibuktikan dengan masuknya nama Karang Taruna dalam beberapa regulasi atau perundang-undangan di Indonesia, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. 3. PP Nomor 72 dan 73 tentang Desa dan Kelurahan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah beberapa produk hukum yang di dalamnya menempatkan Karang Taruna dengan segala peran dan fungsinya. Bagus Bapak, dan sangat penting rupanya ini untuk ditindaklanjuti. Dan kami sangat berterima kasih untuk Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman atas penjelasan yang diberikan tentang aspirasi berjudul Sejarah, Berdiri, dan Perkembangan Karang Taruna. Rasanya memang gagasan yang patut untuk diperjuangkan dan mudah-mudahan diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Sama-sama Ibu Dr. Haja Rohmani MPD yang kami hormati, terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam menyampaikan aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi sejarah berdiri dan perkembangan Karang Taruna sepintas telah saya sampaikan, mudah-mudahan mendapat perhatian, dukungan oleh berbagai pihak sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Insya Allah aspirasi sejarah berdiri dan perkembangan Karang Taruna ini akan ada aspirasi selanjutnya. Kepada yang hormat para bapak, para ibu, saudara-saudari, dan sahabat semuanya, apabila sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.